Selain Dajjal, ini 6 sosok yang akan muncul jelang hari kiamat. Hari kiamat kerap kali disebut berulang-ulang dalam Al-Quran. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan apa yang harus diperoleh oleh manusia selama di muka bumi untuk bekal yang bisa dibawa ke akhirat kelak. Dari sini Allah menentukan apakah umatnya akan menikmati surga atau mendapatkan siksa neraka. Tetapi sebelum itu, semua manusia yang masih hidup akan merasakan hari kiamat atau hari akhir zaman. Dijelaskan dalam Al-Quran, ada beberapa tanda-tanda yang akan muncul menjelang hari kiamat. Salah satunya adalah kemunculan beberapa makhluk atau sosok yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Berikut 6 sosok yang akan muncul di hari akhir zaman atau hari kiamat 1. Dabat al-Ard. Dabat al-Ard adalah binatang buas, monster yang muncul dari perut bumi. Munculnya binatang ini masuk dalam salah satu tanda sebelum datang hari penghakiman. Ciri-ciri binatang ini adalah melata. Ia keluar dari kota Mekah dekat gunung Safa setelah peristiwa terbitnya matahari di barat. Dabat al-Ard ini akan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman. Selain itu, ciri-ciri dari binatang ini juga dijelaskan oleh Ibnu Subari dengan rinci kepalanya seperti kepala kerbau. Matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persendiannya sejarak 12 ukuran garis lurus. 2. Yajuj dan Majuj. Selanjutnya Yajuj dan Majuj. Nama ini adalah sebutan dari suatu bangsa yang muncul pada akhir zaman sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Dan mereka akan melawan Nabi Isa serta pasukan di Bukit Tursina. Keterangan dari Ibnu Katsir, mereka masih dari keturunan Adam. Walaupun mereka berasal dari jenis manusia keturunan Adam, namun sifat khas yang dimilikinya berbeda dari manusia biasa. Ciri utama mereka adalah perusak. Jumlahnya juga sangat besar sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan air bah yang mengalir. Mereka tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil, sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya seakan-akan wajahnya seperti perisai. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka diisolasi di antara 2 gunung oleh pasukan Zulkarnain beserta kaum yang terpencil yang meminta bantuan kepadanya. Mereka meminta Zulkarnain untuk membuat dinding pembatas agar kedua suku tersebut tidak keluar dan membuat kekacauan kembali. Namun pada akhirnya mereka akan berhasil keluar dari dinding pembatas itu. 3. Imam Mahdi. Imam Mahdi atau Muhammad Al-Mahdi adalah seorang muslim muda yang dipilih oleh Allah untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Sebenarnya nama Imam Mahdi adalah Muhammad, sama seperti nama Nabi Muhammad. Dan nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Nabi Muhammad. Hal ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak kiamat dunia ini sampai seorang laki-laki dari ahli baitku menguasai bangsa Arab. Namanya sesuai dengan namaku." Dan hadis lain juga menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul ketika kerusakan di muka bumi terjadi. Rasulullah bersabda, "Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman." Hadis riwayat Ahmad, kemunculan Imam Mahdi juga membawa kaum muslimin memerangi kezaliman, hingga kemenangan demi kemenangan diraih oleh Imam Mahdi dan pasukannya. Hal ini membuat Dajjal murka lalu keluar ke muka bumi dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya. 4. Dajjal adalah sosok kafir yang jahat dalam eskatologi Islam. Ia akan muncul menjelang kiamat. Dajjal pembawa fitnah di akhir zaman. Menurut Al-Hadits, Nabi Muhammad bersabda, "Mabaina khalqi adama ila qiyamil sua'ah ikhalqun akbaru minal wajwali." Artinya tidak ada perkara yang lebih besar antara penciptaan Adam sampai hari kiamat melebihi fitnah Dajjal. Hadis Muslim, jika Dajjal telah tiba, maka kalau bisa berlindung di kota Madinah dan Mekah. Sebab Dajjal tidak akan pernah bisa masuk kota tersebut. Kota tersebut dijaga oleh para malaikat. Rasulullah juga mengingatkan para pengikutnya untuk memanjatkan doa ini, "Ya Allah, aku berlindung denganmu dari bencana Dajjal." 5.
Asasil, ada beberapa pendapat mengenai Asasil. Pendapat satu mengatakan bahwa Asasil adalah nama asli dari iblis yang merupakan bapa dari bangsa jin. Sedangkan pendapat lain menyebutkan nama asli iblis adalah Al-Harits. Menurut syariat Islam, Asasil adalah pemimpin kelompok setan dari kalangan jin dan manusia. Bahkan dalam agama Islam, diyakini bahwa sebelum diciptakannya Adam, Asasil pernah menjadi imam para malaikat, Sayyid al-Malaikat, dan Qasim al-Jannah, bendaharawan surga. Sebelum dilaknat oleh Allah SWT, Asasil memiliki wajah rupawan cemerlang. Ia mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, bahkan merupakan sosok terbanyak dalam hal ibadah serta menjadi kebanggaan para malaikat. Ia juga pemimpin para malaikat Karubiyun. Setelah ia enggan untuk bersujud kepada Adam, Allah mengubah mukanya pada asalnya. Mukanya yang sangat indah dan cemerlang diubah oleh Allah menjadi bentuk seperti babi hutan. Allah mengubah kepalanya seperti kepala unta, kemudian dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Selain itu, kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam. Kedua bibirnya seperti bibir lembu, serta taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Asasil diberi umur hingga hari akhir kiamat. Ia berjanji untuk mengajak banyak manusia untuk mengambil jalan sesat. Setelah itu, ia akan menemani manusia di neraka jahanam kelak. 6. Anka dalam mitologi Islam, Anka adalah seekor burung besar misterius. Disebutkan burung itu namanya dalam buku karya Zakaria Al-Kaswini yang berjudul Ajaib Al-Makhlukat. Wah, Haraib Al-Mujudat, makhluk-makhluk ajaib dan hal-hal aneh yang ada. Dikisahkan oleh Al-Kisai bahwa burung tersebut pernah ada pada zaman Nabi Hans Halah dengan umatnya yang disebut Asab Aras. Ia berhasil membunuh burung ini dengan cara meminta pertolongan kepada Allah. Al-Kisai juga mengisahkan bahwa burung ini tinggal di sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Ketika burung itu terbang, maka sayapnya mampu menutup matahari seperti awan. Warna bulunya sangat banyak. Lehernya seperti leher unta. Burung ini juga memiliki 4 sayap, 2 sayap ukuran panjang serta 2 lagi lebih pendek. Demikian Allah menciptakan makhluk dan keajaiban-keajaiban pada akhir zaman. Hal ini menjadi petunjuk bahwa firman-Nya merupakan bukti kebenarannya